Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Pada pagi ini berjumpa lagi dengan saya, Tri Joko Waluyo. Kita belajar tentang fisika terapan, dan nanti kita akan belajar tentang konversi energi. Ini pelajaran ini sudah ada yang memberikan dari dosen-dosen yang lain? Mas Arpan, apa? Belum Pak, belum. Belum ya? Oke, Ya, kalau Pak. gitu saya lanjut. Oke, jadi sebelum kita memasuki fisika terapan adalah sebuah ilmu fisika, ya kan, ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai zat dan energi, yaitu mencakup energi cahaya, panas, serta bunyi. Nah, ini energi ini akan kita temukan di atas kapal. Bagaimana konversi cahaya menjadi sebuah tenaga. Jadi konversi energi itu adalah proses mengubah energi dari energi yang satu menjadi energi yang lain. Ya. Energi adalah sebuah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan sebuah daya atau tenaga. Misalnya energi listrik. Energi listrik itu dihasilkan dari apa? Ya kan? Listrik di atas kapal dihasilkan dari energi mekanik, ya. Energi mekanik itu dari mesin dieselnya. Ya, mesin dieselnya, energi mekanik, dia terus menjadikan energi kinetik berputar, ya kan, potensial sehingga menghasilkan listrik. Nah, sebelum energi mekanik ini terjadi, kenapa diesel itu berputar? Karena ada energi panas sana, ya, pembakaran. Nah, ini energi panas, ya kan, berkonversi menjadi energi mekanik, terus menjadi kinetik, akhirnya terjadilah energi listrik yang menjadikan jadi sebuah kekuatan tenaga di atas kapal, ya kan, karena generator ini sebagai jantung dari kapal, ya. Untuk kegiatan sehari-hari kita perlu energi listrik di atas kapal. Nah, itu tadi konversi energi, ya. Konversi energi adalah perubahan dari bentuk suatu energi dasar menjadi bentuk energi yang lain. Nah, seperti contoh tadi saya bilang kan, energi listrik yang dari atas kapal itu karena apa? Ya kan, karena ada putaran. Ya kan, putaran ini dihasilkan dari apa? Energi kinetik ini berputar dari energi mekanik. Mekanik ini bergerak adanya energi panas. Ada pembakaran di sana, terjadi pembakaran, akhirnya diesel berjalan, berputar, menjalankan stator dan rotor elektrik yang ada di sana, akhirnya elektron-elektron antara kutub utara dan kutub selatan menghasilkan daya listrik. Energi itu banyak, ya, energi listrik tadi saya bilang, energi kimia, energi cahaya, energi bunyi. Nah, itu ada kita pelajari di fisika terapan ini. Jadi konversi energi adalah membentuk suatu energi dari bentuk yang lain menjadi bentuk yang lain. Energi sendiri adalah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan daya. Lanjut. Fisika terapan. Fisika terapan adalah ilmu yang membahas serta mempelajari mengenai zat dan energi. Nah, yaitu mencakup energi cahaya, panas, serta bunyi, dan lain-lainnya. Banyak ini adalah energi dasar, ya. Energi cahaya, panas, dan bunyi adalah energi dasar. Wujud fisik zat, ya kan, mungkin ketika kita sekolah menengah sudah dipelajari fisik zat itu, ya, ada zat padat, zat cair, zat gas, ya kan, ada bentuk inilah. Wujud fisik zat ada 3, padat, cair, gas. Zat padat apa sih?
Wujud zat yang pertama dalam ilmu fisika adalah padat, yaitu wujud zat yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Zat padat tersusun atas partikel yang tersusun dengan teratur dan saling berkaitan, saling berdekatan sehingga bentuk dan volumenya selalu sama. Seperti zat padat, seperti batu, kayu itu zat padat. Dia tetap sama bentuknya, walaupun dia di daerah dingin atau daerah panas, tidak ada perubahan bentuk yang signifikan. Terus yang kedua adalah zat cair. Berikutnya ialah zat cair, yaitu wujud dari suatu zat yang mempunyai volume yang tetap. Volumenya tetap nih, tetapi bentuknya mudah berubah, zat cair ini. Partikel yang menyusun zat cair berdekatan. Ya, partikelnya berdekatan tetapi renggang serta tersusun dengan teratur seperti zat padat, tetapi gaya tarik yang dimilikinya lemah. Ya, bentuknya, volumenya tetap, bentuknya mudah berubah. Kenapa bentuknya berubah? Karena gaya tarik yang dimiliki lemah. Salah satu contoh, misalnya air kita masukkan ke dalam gelas, ya kan? Cairan ini akan berbentuk seperti gelas. Begitu dimasukkan ke seperti bola, dia akan berbentuk seperti bola. Jadi cair itu volumenya tetap, tapi bentuknya yang berubah sesuai di mana dia ditempatkan. Karena apa dia bisa berubah? Karena gaya tarik yang dimiliki antara partikelnya sangat lemah. Kalau padat itu kuat, saling berdekatan dan saling mengikat. Ya, ingat, zat cair, zat padat, ini adalah dasar kita mengetahui, oh ini zat padat, ini zat cair. Kalau zat padat, gaya tariknya lemah. Terus bentuk zat yang cair, gas. Ya, bentuk yang cair ialah gas. Gas merupakan salah satu wujud zat yang memiliki sifat, bentuk maupun volume yang dapat dengan mudah berubah-ubah. Partikel yang menyusun gas saling berjauhan, tak teratur, dan gaya tarik antar partikelnya juga lemah. Hal ini membuat bentuk gas menjadi mudah berubah karena partikel yang menyusunnya dapat bergerak dengan bebas tanpa terikat suatu apapun. Selain itu, volume juga mudah berubah. Terus tadi fisik zat, sekarang kekeruhan zat. Kekeruhan zat ini adalah tingkat keruh zat cair ya. Ini titik di zat. Dalam hakikat ilmu fisika juga ada sifat fisika yang bernama titik didih. Ini kita akan temukan nanti di atas kapal. Banyak sekali ini titik didih zat ya. Atau di dalam pelajaran ilmu fisika atau pelajaran ilmu bahan ketika kita akan belajar permesinan, itu ada yang namanya boiling point. Ini akan ditemukan teman-teman kalau mungkin banyak bekerja di kapal tanker, kapal gas, kapal chemical, ya. Ini namanya boiling point. Karena boiling point ini pengaruh terhadap ketika muatan itu dimuat, ya. Ketika kita ingin cleaning, muatannya apa, ya kan? Kita akan mengetahui boiling point-nya. Cara kita dengan mengetahui boiling point dari muatan ini, kita tahu cara bongkar muatnya bagaimana, ya kan? Terus ketika cleaningnya bagaimana. Ini untuk mengetahui, ya, makanya boiling point itu biasanya kita dapat data, itu data muatan. Ada boiling point-nya di sana, ada flash point di sana, titik nyalanya, ada viscosity di sana. Ya, kalau bahan bakar, mungkin teman-teman ketika bunker, di sana ada namanya viscosity atau disebut dengan ininya CST, centristruk, ya. Centristruk ini mengetahui kekentalan daripada bahan bakar itu sendiri. Biasanya MFO. MFO ada jenisnya berdasarkan kekentalannya. CST 180 CST, 140 centristruk, ya kan? Terus 220 CST 380. Dari pengetahuan kita tentang kekentalan ini,
Dari sanalah kita dapat mengoperasikan mesin kapal. Oh, kalau MFO dengan CST CST 180 atau kekentalannya 180 CST, berarti bahan bakar yang masuk ke dalam injektor itu panasnya harus sekian. Kalau CST 220 masuk bahan bakar ke injektor, panasnya harus sekian. Harus dipanaskan sampai sekian agar dia bisa membakar dengan baik dan benar. Ya, kalau panasnya kurang dari itu, mungkin pembakaran tidak sempurna, akan cepat merusak material daripada full injection pumpnya, full injection valve-nya. Ya, kenapa kita harus mengatur ini ya? Itu untuk pengoperasian daripada mesin-mesin diesel. Terus kelarutan zat, ya, kelarutan zat tadi titik didih zat, kelarutan zat, terus kekentalan zat tadi sudah kita pahami ya. Jadi titik didih zat, apa yang disebut titik didih zat atau boiling point itu adalah titik didih cairan. Ini harus kalian pahami, mendidih dan menguap itu berbeda. Ya, kalau mendidih adalah di mana cairan itu mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Kalau penguapan atau vapor point atau titik penguapan itu di mana cairan ini menguap, ya, menguap pada suhu sekian, terus pada tekanan 1 atmosfer. Karena tiap cairan itu berbeda-beda boiling point-nya, ya. Seperti mungkin kayak Pertamax, dia tidak mendidih, tapi dia ada penguapan, ada vapor point. Tidak dipanaskan, dia sudah menguap cairan itu, ya. Nah, di situ ya juga ada plus poinnya. Jadi harus dipahami, ya, penguapan dengan mendidih, ya. Kayak gas, ya kan, LPG, di boiling point-nya itu di bawah 0 derajat Celcius, ya, minus 45 derajat Celcius LNG. Makanya ketika teman-teman bekerja di kapal gas, di kapal LNG, kapal LPG, di sana cleaning tangkinya dengan heating up, ya, dengan dipanaskan ruangan kargonya baru di cleaning. Karena untuk menghilangkan gas-gas yang ada di dalam kargo itu sendiri, ya, sehingga oksigen, nah itu kan bisa fraying, bisa gas fraying, bisa purging, ya kan. Kalau gas masih ada di sana dan tidak dipanaskan, maka purging tidak akan bisa. Pembilasan tangki-tangki untuk cleaning, karena harus free gas ya, cleaning ya. Oksigen harus di atas daripada 21%. Fisika terapan, konvensi energi sekolah tinggi pelayaran, besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, ini akan kita banyak temuin nih teman-teman di kamar mesin ya. Besaran, satuan, dan sistem pengukuran. Kenapa kita belajar tentang fisika terapan? Menjelaskan manfaat dan penerapan dari mata kuliah fisika dasar. Ya, tadi fisika dasar kita sudah pelajari apa itu fisik zat, terus apakah keruhan zat, apakah kekentalan zat, ya, berupa titik didih zat. Ya, dari titik itu banyak, ada flash point, ada lain-lainnya. Itu namanya turunannya ya. Terus menjelaskan arti besaran fisika dan sistem satuan yang digunakan. Ya, besaran fisikanya misalnya cairan. Satuan apa yang digunakan untuk mengukur cairan? Padat, ya kan? Sistem satuan apa yang digunakan untuk mengukur? Nah, menjelaskan dalam sistem pengukuran baik dari segi besaran fisika yang diukur, alat dan metode yang digunakan untuk mengukur.
serta bagaimana cara menganalisa hasil pengukuran. Ya, permasalahannya sepele. Ya, mungkin ketika teman-teman mengukur suatu material, salah satu contoh plat, ya kan, plat ini diukur tebalnya, panjangnya, ya kan. Akhirnya kita menghasilkan untuk mengetahui volume sebuah tangki, ya kan, atau berat daripada plat itu, ya kan, harus diukur. Bagaimana cara mengukurnya, ya kan? Sepertinya sepele cara mengukurnya. Tapi ketika kita salah mengukur, maka akan fatal. Seperti mengukur plat ya, penggantian plat ketika kapal dok kita salah mengukur ya, karena titik poin pengukurannya salah, akan hasilnya pun akan salah atau berbeda. Ini dasar ilmu fisika, terus besaran, dimensi, dan satuan dasar sistem pengukuran. Ini dasar-dasar pada fisika ya. Ini pembukaan aja ya. Ini tadi kita sudah sampaikan. Dan next. Besaran, dimensi, dan satuan. Besaran atau quantity, keadaan dan sifat-sifat benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai satuan-satuan tertentu atau kuantitatif. Sesuatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Besaran fisika dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, tadi saya bilang ya kan, ada turunannya, ya kan, seperti kekentalan turunannya apa, ya kan. Terus cairan turunannya apa, banyak. Misalnya mengukur panjang sebuah meja, mengukur suhu air, mengukur massa batu, atau mengukur berat daripada batu. Apa satuannya apa? Panjang, suhu, massa, besarannya mempunyai nilai tertentu, dapat diukur, mempunyai satuan, ya. Jadi besarannya itu dia mempunyai nilai tertentu. Misalnya panjang nilainya berapa, ya kan, berapa meter itu kan. Dapat diukur panjang itu, ya. Terus mempunyai satuan, satuannya apa? Ya kan, meter, senti, mili, banyak lagi. Ya, kalau suhu berarti temperatur caranya bisa dia Celcius, bisa Fahrenheit, bisa Kelvin, ya. Terus kalau kalau massa atau berat bisa kilogram, bisa apa satuannya, ada satuan SI, ada satuan internasional. Oke, dari hal ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Besaran fisika, konseptual. Ya, konseptualnya apa? Besaran pokok, besar yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Besaran turunan, besar yang dirumuskan, dan besaran-besaran pokok. Ya, matematis, besaran skalar, besaran vektor. Terus satuan dan dimensinya apa? Tadi kita besaran, satuan, dan dimensi ya. Satuan unit, ukuran, takaran, kuantisasi, dan besaran fisika. Ya, contoh, massa, kilogram, gram, panjang, meter, kilometer, waktu, detik, menit, jam, dan seterusnya. Dimensi merupakan cara penulisan besaran-besaran dengan simbol-simbol atau lambang-lambang besaran dasar. Kegunaan dimensi untuk menurunkan satuan dan suatu besaran, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi, dimensi ruas kanan, dimensi ruas kiri. Setiap suku berdimensi sama.
Oke, kita lanjut. Perlu ditetapkan standar, disepakati nama dan definisinya. Tidak semua besaran perlu standar, karena jumlah besaran sangat banyak. Ya. Hanya besaran dasar saja yang perlu dibuat standarnya. Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Jadi yang menetapkan standar dan satuan itu dari BIPM, Bureau International des Poids and Measures. Ya. Jadi International Bureau of Weights and Measures, Biro Berat dan Ukuran Internasional di Sevres, Prancis. Jadi di sana adalah yang membuat bahwa 1 kilogram ini adalah beratnya seperti ini. 1 meter adalah ini. Ya. Jadi ini evolusi satuan massa, sejarah daripada evolusi satuan massa. 1 kilogram sama dengan massa suatu silinder yang terbuat dari campuran platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm yang disimpan di kantor BIPM di kota Sevres dekat Paris, Prancis. Jadi massa 1 kilogram itu massa suatu silinder yang tingginya 39 mm dan diameter 39 mm. Ya. Kenapa material daripada silinder ini terbuat dari platinum iridium? Kenapa tidak dibuat dari emas? Kenapa tidak dibuat dari baja hitam? Kenapa tidak dibuat dari stainless dan sebagainya? Kenapa dibuat dari platinum iridium? Karena platinum iridium ini dia tahan terhadap perubahan suhu dan waktu. Ya. Walaupun dia taruh lama, dia tidak berubah. Bentuk panjangnya, tingginya, ya, bentuknya tidak berubah. Ya. Lebarnya tetap 39 mm. Diameternya tetap 39 mm. Tidak berubah, misalnya karena panas dia mengembang jadi 39,00002 gitu kan, atau diameternya berubah karena dingin menciut jadi 38,00002 atau apa gitu ya. Jadi dia tidak berkurang dan tidak berlebih, ukurannya tetap. Makanya material platinum iridium ini dipergunakan untuk menjadi kalibrasi dari standar bahwa 1 kilogram itu adalah sekian. Terus dari hasil ini beberapa negara membuat duplikatnya, ya. Mungkin kita sering lihat kalau di pasar kita timbangan yang menggunakan silinder ini masih banyak ya di pasar-pasar. Cuma mereka materialnya mungkin terbuat dari baja atau lain sebagainya. Evolusi satuan panjang. Pada tahun 1960, 1 meter sama dengan jarak antara dua garis pada batang yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu di BIPM. 1 meter sama dengan 1.650.763,73 kali panjang cahaya orange red yang dipancarkan dari lampu Krypton 86 atau S6KR. Ya. Jadi 1 meter adalah 1.650.763,73 kali panjang cahaya. Jadi 1 meter itu sama seperti itu. Terus alat ukur waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Ya. Misalnya waktu siang, ya, sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup, sejak dilahirkan hingga meninggal.
Alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik. Contoh rotasi bumi, revolusi bumi, ya, berputar dia pada porosnya dengan waktu dan ritme yang sama. Ini besaran dan satuan digunakan dalam SI, 7 besaran dasar, pokok ya. Ini Gaussian British Engineering System ya. Nah, ini tabelnya ya. Kawan-kawan bisa pelajari di sini. Nah, ini besaran, turunan, dan dimensi. Ya, luas, volume, massa jenis, percepatan, gaya, cahaya, dan energi. Dimensinya apa? Luas. Ya. Dimensi volume apa? L pangkat 3. Panjang, lebar, kali tinggi. Rumusnya ya. Konversi satuan ya kan dari panjang menjadi feet ya, dari meter menjadi sentimeter, menjadi feet, dari kilogram menjadi gram, menjadi lbm, terus gaya Newton dari 10 Den menjadi lbf, Newton, Pascal. Ini konversi satuan dari meter ke apa, dari kW ke pk ya kan. Ini rumusnya. Ini contoh soal, kalian bisa pelajari pelan-pelan ya kan, ingin mengetahui. Nah, ini sistem pengukuran. Nah, ini kita belajar mengukur ya. Ya mungkin teman-teman di sini sudah paham atau sudah pandai sehingga ini saya mengingatkan saja. Mungkin bagi teman-teman yang apa mengukur ya kan, tindakan membandingkan harga variabel yang diukur belum diketahui dengan variabel lain yang harganya sudah diketahui. Variabel lain yang harga yang sudah diketahui apa? Yaitu alat ukurnya itu sendiri, seperti mistar, sigma, dial. Nah, itu semuanya sudah ada, ya kan? Mendapatkan informasi penting, P, V, TF, P tekanan, V volume, T temperatur, V suhu. Terkait besaran-besaran fisika yang terhubung dengan kelangsungan proses, sistem, fenomena alam, dan sebagainya. Konsep dasar sistem pengukuran, ya. Teman-teman harus paham di sini, ya kan, bagaimana mengukur, ya kan, fisika pada berbagai tempat, rumah, temperatur, dalam ruang, lemari es, ya, terus aliran air dalam pipa, daya listrik dan sebagainya. Ini fisika-fisika terapan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mobil, motor, ada RPM biasanya di sana, terus kecepatan kendaraan, terus apa ininya bensin, ya, pesawat terbang, industri, pabrik, mungkin di atas kapal pun ada semua fisika terapan dan kita temukan. Oh, kalau menghitung daya listrik itu satuannya apa, ya kan? Kenapa sistem pengukuran diperlukan? Untuk mengetahui measurement, indikasi, monitoring, dan recording. Untuk membuat automation dan kontrol, untuk billing atau custody transfer, untuk mengetahui kondisi suatu proses atau keadaan suatu sistem, mengukur besaran fisika pada kendaraan, pesawat seperti posisi pesawat, posisi kapal. Halo? Ya, halo Pak, halo, halo.
Maaf tadi ada telepon, sorry. Nah, ini untuk Baik. Ya, mengetahui ya. posisi suatu proses atau keadaan suatu sistem, ya. Misalnya posisi kapal, kecepatan kapal, terus ketinggian, temperatur mesin, volume bahan bakar. Nah, ini banyak kita temui ini untuk mengukur, mengetahui indikasi untuk monitoring dan laporan. Ya, kita ukur, kita ambil ukurannya, misalnya setiap jaga kita ambil, ya kan? Terus misalnya silinder, tiap silinder, ya kan? Kita ambil nih exhaust gas temperaturnya, ya kan? Oh kalau dengan apa putaran mesin sekian, apa jam ketika kita ambil jam 4, ya kan? Temperatur rata-rata exhaust itu 350, ya paling tinggi 360, ya kan? Ini untuk mengukur. Terus indikasinya berarti sesuai dengan manual book, indikasinya aman. Kita monitoring, ya kan? Monitoring dengan temperatur segitu tidak ada masalah. Terus kita buat laporan, masuk di logbook. Nah, begitu juga nanti mungkin jam 8 diambil lagi tiap 4 jam. Ketika diukur, nggak taunya ada perubahan. Di silinder nomor 5 mungkin temperaturnya tinggi 430. Hah? Silinder nomor 2 rendah, ya kan mungkin 120. Indikasinya berarti ada masalah mesin itu. Terus dimonitoring, kenapa terjadi seperti ini, ya kan? Terus dibikin laporan, recording, dicatat. Hah? Oh, ternyata kenapa panas? Nggak taunya mungkin exhaust valve-nya bocor atau bahan bakarnya bocor sehingga pembakaran tidak sempurna. Ya, itu salah satu kenapa sistem pengukuran diperlukan. Ya, salah satunya untuk mengetahui, mengukur, mengindikasi, memonitoring, dan membuat record laporan ya, sehingga oh jam sekian ini catatannya bagus, jam jaga 8.12 ada kerusakan, jam 12.04 perbaikan kerusakan itu, terus 48 sore mungkin mulai dijalankan lagi dan temperatur normal terus dicek. Nah itu eh, kegunaan daripada sistem pengukuran, salah satunya itu measurement ya, mengukur, membuat indikasi, monitoring dan membuat catatan. Mengukur tekanan darah pada manusia ya kan diukur. Kita mungkin setiap tahun sebelum naik kapal medical check up. Di sana diukur tekanan darah kita ya kan, kesehatan kita. Terus ada indikasi masalah nggak? Kalau dia aman-aman aja ya kan sesuai standar, oke, tidak ada masalah. Terus dimonitoring antara apa pengambilan sekarang dan yang akan datang. Terus dicatat ya. Mungkin kalau di kedokteran itu di diagnosa atau jejak rekam, rekam jejak rekam medis ya kan, jejak rekamnya ada. Nah, kalau di kapal di logbook, itu rekam jejak daripada mesin itu ya ada di sana. Namanya kalau di mungkin rumah sakit rekam medis, kalau kita logbook gitulah. Makanya ketika ada masalah mesin, pasti investigasi pertama yang dicek adalah logbook, karena logbook adalah rekam medis daripada eh, mesin atau yang ada di engine control room. Ya, mengukur besaran fisika pada perangkat listrik, ya. Itu adalah untuk mengetahui. Jadi pertama kenapa kita pengukuran dipentingin? Karena untuk pengukuran, mengetahui indikasi, memonitoring, dan membuat catatan, recording. Nih mengukur level cairan dalam tangki ya, di tangki-tangki Pertamina, tangki di atas kapal, untuk mengetahui pemakaian bahan bakar bagaimana, ya kan? Mengukur gempa apa, terus dicatat ya kan. Oh kalau daerah sini
kalau gempanya sekian skala Richter masih aman ya kan, mungkin di bawah 3, di bawah 2. Tapi kalau karena di bawah air, palung, dia retakan sudah besar, hanya 5 skala Richter menghasilkan tsunami misalnya. Terus yang kedua untuk membuat automation dan kontrol. Kenapa pengukuran itu penting? Untuk membuat automation control semakin canggih, modern, dunia makin modern, automation semakin modern, maka diperlukan alat kontrol yang bisa dilakukan tanpa menggunakan manusia. Salah satu contoh mungkin untuk kapal-kapal yang sudah UMS, unmanned system, itu unmanned, yang bahwa kapal sudah tidak dijaga dengan orang, kapal-kapal UMS, itu biasanya sensor di sana. Ya, misalnya salah satu contoh exhaust gas tadi, temperatur biasanya 4 jam sekali dicek oleh manusia yang jaga. Tapi ini 4 jam sekali dia sudah mengambil sensor melalui komputer, ya, di sana tercatat pada jam sekian suhu exhaust gas temperatur sekian 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 sekian, dan terekod masuk dalam komputer. Ya, 4 jam otomatis terekod di printer komputer, ya. Tinggal orang jaga, lihat 48 sampai jam ada kelainan, biasanya ada kelainan, biasanya itu ada dia berwarna merah atau ada tanda tanya. Nah, ini salah satu guna pengukuran. Nah, misalnya untuk termostat, ya kan. Oh, mesin ini kalau temperaturnya sekian dia akan auto stop atau dia auto start, ya. Seperti tangki, ya kan. Ketika tangki tinggal sekian liter, dia akan memompa dari double bottom ke tangki harian. Ketika levelnya sudah pada ditentukan, dia akan stop, auto stop. Ini guna daripada pengukuran adalah untuk membuat automation dan kontrol. Nah, terus yang ketiga untuk billing atau custody transfer, ya. Nah, ini sudah modern sekali nih. Sekarang kita sudah tidak lagi memegang uang. Misalnya kita belanja online di Lazada, ya kan? Nah, di sana ada harganya sekian, transfer sekian, itu kita bisa mentransfer berdasarkan billing, ya. Terus akan di m-banking kita akan berkurang ketika misalnya tadinya di m-banking kita ada 1.000, kita belanja 200. Nah, ini 200 sudah terbuang, berarti sisanya tinggal 800. Otomatis dia akan berkurang menjadi 800. Itulah gunanya pengukuran. Salah satunya memudahkan orang, ya, memudahkan orang untuk bertransaksi. Misalnya kita beli bahan bakar di SPBU, ya, beli solar. Misalnya harga solar itu 10.000 1 liter. Kita beli 30 liter. Di sana akan ada billing bahwa 30 liter dikali 1.000 akan jadi 300.000 atau 30.000. 30.000, ya. Kalau 1 liter daripada solar 1.000. Nah, langsung keluar itu angkanya 30.000. Nah, itulah yang kita bayar. Kalau kita bayarnya melalui kartu kredit, custody transfer, pasti akan terjadi transfer. Ya, di kartu kredit 3 akan berkurang 30.000. Nah, dan di SPBU akan bertambah 30.000. Nah, itu ya guna daripada pengukuran. Jadi pertama untuk measurement, pengukuran, untuk indikasi mengetahui adanya sesuatu, terus untuk monitoring, dan untuk record. Itu yang pertama. Yang kedua untuk membuat automation atau mengontrol sehingga memudahkan manusia bekerja, sehingga mengurangi tenaga kerja, sehingga memudahkan memonitor, ya,
mulai layar komputer, tidak perlu kita lagi touring, tour of duty gitu, harus keliling kamar mesin. Ya. Terus yang ketiga untuk billing, custody untuk pembayaran. Nah, ini contoh-contoh billing, custody transfer ya kan, kilometer yang ada di KWH yang ada di rumah untuk listrik ya kan, misalnya di situ tertulis 77 sekian, nah, nanti akan keluar billing bahwa listrik yang kita bayar bulan ini adalah sekian. Ya. Begitu juga telepon ya kan, nah, telepon yang harus kita bayar adalah sekian. Kalau di supermarket ada timbangan ya kan, nah misalnya kita beli mangga 1 kilo, maka akan keluar billing. 1 kilo misalnya harganya 1.000, berarti kita harus membayar bill 1.000 perak. Banyak billing billing custody transfer ya. Manfaat sistem pengukuran ya kan, ya itu tadi. Kalau kita dengan management, automation control dan billing ini berjalan baik, ujungnya adalah safety, health and environment. Keselamatan, kesehatan dan pelestarian lingkungan. Perdagangan yang fair, proteksi konsumen, peringkat kerja, proses produksi. Ya, dengan menggunakan robotik ya kan, semakin efisiensi kerja ya kan, yang seharusnya mungkin kalau pegawai pabriknya itu sebagian wanita, mungkin ada namanya cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan ya. Tapi kalau robot semua, ini kan saving cost, tidak ada cuti, sehingga produktivitas daripada pabrik itu berjalan dengan lancar, dengan biaya yang lebih murah, ya. Itu salah satunya dari sisi bisnis. Kalau mungkin dari sisi sosialnya, ya kan, berarti makin banyak pengangguran, orang yang menganggur. Begitu juga ketika kapal-kapal semakin kapal-kapal canggih, semakin kapal-kapal UMS, ya kan. Kapal UMS ini sudah tahun 80-an sudah ada. Tapi dikarenakan dari sisi sosialnya, pelaut itu semakin banyak, walaupun kapal-kapal UMS biasanya masih tetap dijaga. Hanya mungkin pengurangan kru, ya. Misalnya satu orang jaga, diperlukan jaganya engineer aja, rating itu cuma harian dengan mandor. Jadi yang jaga adalah engineer, karena mungkin engineer yang paham tentang measurement, indikasi, monitoring, dan recording. Pertamanya itu tidak ada namanya rating ketika kapal-kapal UMS, ya, hanya ada mandor yang harian. Jadi mandor di sana walaupun oiler, kalau memang dia oiler harus bisa las, harus bisa bubut karena dia harian, ya. Karena ada sisi sosial, ada bahwa pengangguran pelaut makin banyak, akhirnya dari Persatuan Pelaut Internasional coba tetap masih menggunakan orang, ya. Apalagi sekarang MLC, ya kan, Manila Labor konvensi, ya kan, bahwa tetap harus memperlakukan manusia di atas kapal. Jadi tidak robotik. Walaupun sebagian perusahaan sudah banyak pengurangan kru karena semakin canggihnya kapal. Makanya teman-teman di sini harus smart menjadi pelaut, ya, dan harus pelajari, karena menjadi oiler atau main apa bukan hanya sekadar mengambil temperatur, ya, tapi menganalisa, ya, monitoring, terus mencatat. Jadi bukan hanya sekedar ngambil ya kan, terus logbook, tapi tidak tahu ada indikasi perubahan-perubahan temperatur. Gitu. Kalau teman-teman masih seperti ini, ya akan tereliminasi. Pelaut semakin banyak, ya, dan sedangkan kapal semakin canggih dan tidak memerlukan tambahan manusia. Yang diperlukan adalah orang-orang yang mengetahui tentang automation, yang paham tentang automation, yang mengetahui tentang seperti tadi, measurement, indikator, indication, monitoring, dan recording.
Kalau kita aja sudah mencatat, ya kan, mungkin anak-anak yang baru lulus SMA sudah bisa. Ya. Tapi semakin kapal makin canggih, pelaut makin banyak, teman-teman harus punya suatu kelebihan. Kalau hanya seperti ini aja, ya kalian pun harus menikmati, tidak usah protes. Misalnya gaji UMR, ya kan, karena bekerja di kapal-kapal ya yang masih bersosial rendah, gitu ya, dengan pengetahuan yang rendah. Nah, jadi tidak ada orang yang bodoh di dunia ini, ya, yang ada hanya orang yang malas. Dia tahu bahwa dia tidak tahu dan berusaha untuk tidak mencari tahu. Tapi teman-teman di sini yang cerdas, yang paham, yang ingin perubahan, dia tahu bahwa dia tidak tahu dan berusaha mencari tahu. Dan itulah yang akan kalian dapatkan nanti, ya. Siapa yang menuai angin, dia akan eh, apa memanen badai. Ya. Tidak mungkin orang menanam padi, menanam benih, dia menghasilkan padi pasti. Oh, ada yang mau ditanyakan dari hal ini? Kalau tidak ada yang mau menanyakan, lanjut. Nah, ini manfaat sistem pengukuran, safety health, environment, ya, dengan yang fair, manfaat pengukuran. Alat ukur panjang, alat ukur panjang apa aja? Ada mistar, ada sigma, ada dial, ada micrometer, ya, banyak lainnya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menggunakan sigma, menggunakan dial, menggunakan micrometer, ya, mengukur crankshaft, mengukur, membuat alignment, ya kan, alignment antara pompa dengan elmot, ya kan, sehingga antara motor dan pompa lurus sehingga tidak cepat rusak. Miring sedikit saja, dialnya tidak bisa mengukur dial, tidak bisa mengukur alignment, maka sering rusak bearingnya, sering bengkok shaftnya, sering kemakan shaftnya. Itu adalah ketika kita tidak bisa menggunakan alat ukur dial, mungkin, ya kan, tidak bisa melakukan alignment. Dia oiler, dia mandor, tapi tidak paham mengukur menggunakan six mark, menggunakan dial. Ini harus dipertanyakan, ya. Eh, Dulu belajarnya di mana? Mengambil engine, able engine-nya di mana? Apakah tidak diajarkan atau memang tidak mau belajar, ya? Mistar, penggaris. Dari beberapa jenis mistar yang sering digunakan antara lain stick meter, memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dan biasanya di atas kapal itu yang digunakan adalah satuan meter dan milimeter. Sentimeter, desimeter itu jarang. Biasanya orang mengatakan meter dan milimeter. Ya, begitu juga jangka sorong. Ya, bagaimana membaca sigmat jangka sorong. Ini harus paham, teman-teman. Cara membaca skala jangka sorong, ya. Mana yang satuan, yang mana turunannya, ya. Nah, ini metode pengukuran jangka sorong. Micrometer screw, cara membaca skala micrometer screw,
ya. Pengukuran, pembacaan mikrometer skrup. Alat ukur berat, ya, banyak, kan. Ada neraca halus, neraca dua lengan, neraca pegas, neraca elektronik. Terus alat ukur waktu, ada stopwatch, jam pasir, jam matahari. Metode pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, sekarang ada metode pengukuran tidak langsung menggunakan apa? Kalau metode pengukuran langsung melalui mistar, misalnya tebal sekian, ya kan? Nah, langsung diukur dari 0 sekian. Itu metode pengukuran langsung. Pengukuran tidak langsung, di tengah-tengah. Terus metode defleksi dan nol. Nah, ini yang kalian harus teman-teman pahami. Metode defleksi dan nol. Ini biasanya untuk mengukur alignment dari pipi engkol, alignment sub, ya kan, dinolkan dulu. Ya kan, dinolkan dulu, baru itu diukur, dijalankan. Nah, kalau sudah ketemu, langkah sekian, sekian, sekian. Jadi paham, jadi benar. Nah, kalau kita tidak tahu cara metode pengukurannya, ya kan, kita mengukur alignment, mau listrik, mau apapun, kita kalibrasi, dinolkan dulu, baru diukur. Nah, ketepatan, presisi ini sangat mempengaruhi. Ya, saya bilang tadi, salah mengukur kita akan salah menghasilkan. Akurasinya tidak tepat. Akurasi lawan presisi. Nilai sebenarnya presisi namun tidak akurat. Akurat namun tidak presisi. Akurat dan presisi. Aspek-aspek sistem pengukuran, ya, kalibrasi, belum ada yang ukur tapi kok angkanya tidak nol. Oh, berarti kerusakan, kita harus kalibrasi, bawa ke badan meteorologi, ya, untuk diukur atau kalibrasi. Nah, biasanya di kapal-kapal tanker itu dia punya soundingan meternya yang menggunakan sensor itu harus dikalibrasi. Karena biasanya tim PSA, tim vetting, atau tim Seire akan menanyakan surat kalibrasinya. Ya kan, setahun sekali atau 6 bulan sekali harus dikalibrasi. Dan biasanya PSA itu menanyakan surat kalibrasinya. Makanya kesalahan pengukuran adalah kesalahan posisi awal, ya. Terus kesalahan pengukuran kedua, kesalahan paradok, posisi mata yang tepat, ya. Kadang-kadang ketika kita tidak lurus, ya kan, itu sudah bisa membedakan berapa mili. Nah, makanya benar-benar, ya kan, pengukuran itu garis ketemu garis, poin ketemu poin, angka ketemu angka. Kesalahan pengukuran, ya kan, kesalahan penyimpangan. Nah, ini yang sering ditemukan ketika kita alignment. Nah, ya, ini rumus ketidakpastian. Kita lewatkan aja. Mungkin itu aja yang saya dapat berikan mengenai konversi energi dan fisika terapan. Mudah-mudahan dapat berguna buat teman-teman di atas kapal. Dan ini akan banyak ditemui teman-teman di atas kapal. Dan kapal semakin canggih, ya kan, semakin kalian harus banyak belajar. Karena menjadi pelaut itu tidak mudah, apalagi dengan semakin banyaknya orang-orang ingin menjadi pelaut. Ketika tidak zaman saya belayar tahun 80-an, ya, di sana masih mudah orang dan masih kapal banyak. Sekarang kapal sedikit, pelaut banyak, dan kompetensi daripada pelautnya itu pun semakin berkurang. Ya, pengetahuan pelautnya itu semakin berkurang. Mereka menganggap jadi kapal itu gampang, ya, oiler hanya ngambil temperatur ini, tapi aspek-aspek lainnya dia tidak pelajari. Makanya banyak pelaut-pelaut kita ketika belayar di luar itu banyak tidak terpakai. Karena itu tadi,
attitude-nya, terus pengetahuan yang lainnya. Karena oiler itu bukan hanya ambil temperatur dan yang lainnya, tapi dia juga harus mengetahui tentang hal yang lain. Ya, mungkin itu jadi saya. Mungkin sebelum kita berakhir, mohon teman-teman yang ikut daring bisa open videonya. Oke ya. Oke, mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang mau berbagi, sharing pengetahuan dengan saya, Mas Arpan. Semoga tetap belajar terus, ya kan? Karena tidak ada manusia yang bodoh, yang ada hanya manusia malas. Manusia Siapa? malas adalah manusia yang tidak tahu, tapi dia tidak mau berusaha mencari tahu. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selamat bekerja. Selamat